Film ini menceritakan tentang kisah nyata narapidana Prancis, yaitu seorang pembobol berangkas ulung yang dijebak atas pembunuhan. Ia pun dikirim ke penjara Davis Island, sebuah pulau di wilayah Guyana, Prancis. Davis Island dikenal sebagai pulau penjara paling sadis, tempat puluhan ribu narapidana menghabiskan masa hukumannya. Dalam sejarahnya, tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri dari penjara ini. Namun, Papillon dan narapidana lainnya beberapa kali mencoba melarikan diri. Meskipun sempat gagal, namun mereka tak pantang menyerah agar bisa bebas. Lalu, apakah Papillon dan kawan-kawannya berhasil melarikan diri dari Pulau Iblis ini? Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Film dibuka pada tahun 1931, tepatnya di Prancis, dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Henry atau biasa dipanggil Papillon. Pada saat itu, Papillon berhasil membobol sebuah berangkas yang berisi berlian. Setelah berhasil mengantongi berlian, ia pun pergi ke sebuah tempat judi. Ternyata Papillon tergabung dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh Jean Castelli. Pada malam itu, kelompok gangster ini mendapati seorang pria yang bernama Roland telah melaporkan bisnis ilegal mereka. Selanjutnya, pria itu pun dihabisi karena telah berurusan dengan kelompok gangster mereka. Setelah menyerahkan berlian kepada Castelli, Papillon pun lanjut bermain judi sembari menunggu kekasihnya. Dan ternyata Papillon juga menyimpan sebagian berlian itu agar ia dan kekasihnya dapat bersenang-senang. Hal tersebut diketahui oleh asisten Castelli yang langsung melaporkannya. Sementara Papillon dan Nanette langsung menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita, keesokan paginya mereka dikejutkan dengan kedatangan polisi yang akan menangkap Papillon. Ternyata Papillon ditangkap atas tuduhan pembunuhan Roland, yang tentu saja hal ini dijebak oleh Castelli. Akhirnya Papillon pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keesokan harinya, Nanette mengunjungi Papi dan memintanya untuk mengajukan banding. Namun Papi tahu bahwa hal itu tidak akan mudah karena Castelli dan polisi sama-sama jahat. Papi berencana untuk kabur dan meminta Nanette untuk melupakannya. Tak lama kemudian, seorang perampok yang bernama Julot menyarankan Papi untuk membawa uang sebagai biaya kabur. Selanjutnya, semua napi berbaris untuk dilakukan pemeriksaan, sementara Papi dan Julot terlihat sedang memperhatikan napi yang bernama Louis Degas. Louis Degas adalah seorang milioner yang ditahan di sana karena membuat obligasi palsu. Setelah selesai diperiksa, semua napi ini akan dipindahkan ke pulau penjara yang terletak di Guyana, Prancis. Setelah itu, para napi berjalan menuju kapal tahanan yang akan mengangkut mereka. Dalam perjalanan, istri dan pengacara Louis Degas mengatakan bahwa mereka akan mengajukan banding sehingga Degas bisa segera pulang. Sesampainya di dalam tahanan, Papi dan Julot menyiapkan tempat beristirahat untuk Degas. Papi kemudian menawarkan diri menjadi bodyguardnya dengan imbalan biaya untuk kabur. Namun untuk sekarang, Louis Degas tidak bisa mempercayai siapapun hingga ia pun menolak tawaran tersebut. Malam harinya, saat Degas sedang tidur, ada seorang napi yang merobek perut napi lain tepat di samping Degas hanya untuk mencuri uang. Parahnya lagi, polisi di sana ikut mengambil bagian uang napi itu. Setelah itu, para polisi pun membuang mayatnya ke laut.
Setelah melihat kejadian itu, keesokan harinya Dega terus mengikuti Papillon. Karena merasa khawatir, akhirnya Dega pun sepakat untuk menjadikan Papillon sebagai bodyguardnya sampai ia bebas. Louis Dega tidak berniat kabur karena ia yakin sang istri dan pengacaranya akan mengajukan banding. Pada malam harinya, penjahat itu kembali melancarkan aksinya. Namun kali ini ia mengincar Louis Dega, namun Papi langsung menghadangnya. Tak lama kemudian, polisi menyemprotkan uap panas dan memeriksa tahanan. Sebagai hukumannya, Papi dipindahkan ke kelas pertama, di mana kaki dan tangannya pun diikat. Beberapa hari kemudian, kapal mereka telah tiba di pelabuhan. Julo tiba-tiba menyayat kakinya agar bisa dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya, para tahanan digiring menuju Camp de la Transportation. Mereka semua dikumpulkan di tengah lapangan. Tak lama dari itu, kepala penjara pun datang dan mengatakan bahwa siapapun yang berani melarikan diri akan dijatuhi hukuman isolasi selama 2 tahun dan hukuman kedua selama 5 tahun. Apabila narapidana berani membunuh sipir, maka mereka akan langsung dieksekusi. Uniknya di penjara ini, dalam satu sel diisi oleh banyak napi. Setelah itu, Papi menemui kepala kamar dan meminta pekerjaan di rumah sakit. Kepala kamar itu lantas meminta bayaran sebesar 1.000 euro tanpa adanya nego. Tak perlu waktu lama, Louis Dega langsung membayarnya. I don't think so. I think 1,000 is actually fair. For 1,000, you can throw in a pouch of tobacco. And no break. I'm gonna need that right now. Go to the bathroom. Where are you going? Pada malam harinya, semua tahanan tidur dengan kaki di borgol. Keesokan paginya, para sipir berteriak bahwa ada napi yang kabur. Setelah itu, mereka antri untuk penempatan kerja. Papi dan Dega ditempatkan di rumah sakit. Namun sayangnya, wakil kepala sipir memindahkan mereka ke Rute Zero. Rupanya adik ipar si wakil sipir ditangkap karena surat obligasi yang dibuat oleh Dega. Very common name. Take him too. Move. Rute Zero ternyata adalah sebuah tempat penambangan batu. Di sana mereka terlihat seperti budak daripada tahanan. Dega yang tak terbiasa melakukan pekerjaan berat sangat tersisa dengan pekerjaan ini. Dega langsung merasa tidak enak badan hingga mengalami diare. Hal itu menyebabkan uang yang ia simpan di perutnya terjatuh. Papi langsung mencari uang tersebut sampai ketemu. What the hell are you doing? Work for the rest of us. Mind your own business. Break it up. Up. Saat jam istirahat tiba, tiba-tiba salah satu napi yang berada di samping Dega meninggal karena kelelahan. Orang napi senior pun mengambil jatah rotinya dan membagikannya kepada Papi. You stupid one. Here. You in the Navy? Di saat Papi dan Selir sedang berbincang, ada seorang napi yang menodongkan senjata kepada Dega. Papi pun langsung mengusir pria itu. Boyfriend's got trouble.
Money. Now you're talking to me. Saat di tengah jalan, mereka bertemu dengan rombongan wanita pesanan dan seorang germo. Lalu mereka meminta tumpangan. Papi menanyakan harga sewa perahu kepada germo tersebut. Germo tersebut mematok harga 1.000 euro untuk sekali tumpangan perahu. What's the problem? The other side of the river. Selesai bekerja, mereka pun membersihkan diri. Ternyata napi yang tadinya menyerang Dega masih menyimpan dendam. Napi itu datang dengan 2 orang temannya untuk membalas dendam. Akhirnya Papi berhasil mengalahkan mereka bertiga, meskipun ia mendapatkan sayatan pisau. Singkat cerita, setelah berminggu-minggu di penjara, Dega baru menyadari bahwa istrinya tidak melakukan banding untuknya. Ia pun mulai berpikir untuk kabur bersama Papi. Keesokan harinya, seluruh tahanan dikumpulkan di lapangan dan disuruh untuk berlutut. Kepala penjara mengatakan bahwa ada napi yang berusaha kabur dengan cara membunuh 2 orang sipir. Ternyata yang dimaksud adalah Julot. One of whom died this morning. He could go on a run through the jungle. Thank you for... Setelah itu, Papillon dan Dega ditugaskan untuk membawa mayat Julot dan membuangnya ke lautan. Namun karena Dega tak terbiasa mengangkut barang berat, membuat sipir marah hingga mencambuknya. Papillon yang geram dengan perilaku sipir langsung memukulnya dengan batu dan menggunakan kesempatan ini untuk kabur. 2 orang sipir terus mengejar Papillon hingga sampai ke tepi sungai. Move. Get up. Get. Sementara Luis Dega sangat frustasi karena ditinggal Papillon begitu saja. Pada malam harinya, Papillon pergi menemui Germo yang dulu. Namun sayangnya Papi tidak membawa uang sepeser pun. Namun ia berjanji akan membayarnya begitu sampai di Prancis. Sayangnya Papi ditangkap dan berhasil dibawa masuk lagi ke dalam penjara. Beruntung sipir yang ia pukuli tidak mati, jadi ia hanya mendapatkan hukuman isolasi di suatu pulau yang bernama San Jos selama 2 tahun. Menurut sejarah, banyak napi yang menjadi gila setelah diisolasi di pulau tersebut. Makanan yang ia dapatkan hanyalah kuah sup yang rasanya menjijikan. Beberapa hari kemudian, Sipri yang dulu dipukuli oleh Papi datang ke selnya untuk membalas dendam. Suatu hari ada yang menaruh kelapa tua ke dalam ember Papillon. Ternyata Luis Dega lah yang mengirim kelapa untuknya dan menuliskan secarik surat.
Kelapa pemberian Dega adalah satu-satunya sumber nutrisi yang paling enak, sehingga Papi bisa sedikit berolahraga di dalam sel. Namun suatu hari sipir memeriksa ember Papi dan menghabisi orang yang membawakannya kelapa. Setelah itu kepala sipir bertanya, sudah berapa lama hal ini terjadi dan siapa orang yang mengirimkan kelapa tua itu. Namun Papillon hanya diam saja, tidak menanggapi kepala penjara. Oleh sebab itu, kepala penjara meminta sipir untuk mengurangi jatah makan Papillon. Hari demi hari pun berlalu, Papillon mulai kekurangan nutrisi dan badannya pun kurus krempeng. Setiap ia mengintip keluar, selalu saja ada mayat yang akan dibuang ke laut. Di saat Papi sedang dalam kondisi kelaparan, tak disangka kepala penjara datang dengan membawa semangkuk sup daging. Ternyata sup tersebut adalah sogokan agar Papillon menyebutkan nama siapa yang mengirimkan kelapa. Bukannya memberitahu, Papillon malah menyuapi sipir dengan sup daging itu. Oleh sebab itu, kepala penjara menyuruh sipir untuk menutup semua sumber cahaya yang masuk ke dalam kamar Papillon. Setelah kamarnya gelap gulita, Papillon malah berhalusinasi melihat brankas ke tembok kamar. Ia mencoba membuka brankas dan berpikir dengan keras untuk membobolnya, namun ia tidak berhasil membukanya. Tapi tiba-tiba brankas itu terbuka sendiri dan membebaskan pikirannya. Singkat cerita, tak terasa Papillon sudah menghabiskan waktu selama 2 tahun di sel isolasi. 2 orang sipir membawa pergi ke ruang perawatan. Sementara di sisi lain, Luis Dega sekarang dipekerjakan sebagai administrasi di penjara tersebut. Setelah mengetahui bahwa Papi telah bebas, Luis Dega langsung menuju ruang perawatan untuk menjenguknya. Dengan sangat miris melihat kondisi Papi yang kurus, ia menganggap jika Papi sudah gila karena dikurung di tempat gelap selama 2 tahun. Kemudian Dega bercerita bahwa istrinya tidak pernah mengajukan banding. Istri dan pengacaranya saat ini malah sudah menikah. Mereka berdua hidup bahagia dengan harta yang sudah ia kumpulkan selama ini. Lalu tiba-tiba Papi menanggapi ceritanya. Ternyata Papi tidak gila, ia hanya berpura-pura gila agar dibawa ke rumah sakit. Dega lalu membocorkan agenda penjara bahwa nanti di hari Minggu sipir akan menayangkan film di lapangan. Saat itulah saat yang tepat bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah itu Papi kembali berakting agar diberikan obat penenang. Papi dengan sengaja mengumpulkan obat penenang tersebut. This man's mad! Go! Help me! Help me! Help! Bring me some water. Pada suatu malam, Papi mendengar suara ribut di kamar mandi. Ternyata seorang sipir sedang berusaha melecehkan seorang napi laki-laki. Setelah penjaga pergi, Papi mendekati napi tersebut yang ternyata bernama Maturet. Maturet dipenjara atas kasus pembunuhan. Papi lalu mengajaknya untuk kabur. Tugasnya adalah untuk mengalihkan perhatian penjaga.
Keesokan harinya, Selir berpura-pura gila agar masuk ke dalam ruang perawatan. Ia sudah menghubungi penjual perahu yang meminta uang 50% sebagai biaya sewa. Luis Dega memberikan uang terakhirnya kepada Papi. Go through the warden's building. I'll have a key. Sure, we can trust him. He needs the money now. Papi lantas menugaskan Dega untuk mencampur obat penenang itu ke dalam kopi penjaga. Namun saat hendak pergi, seorang tahanan merebut obat tersebut. Dega yang tak bisa berkelahi langsung menggigit tangan pria itu. He's gonna fuck up our plan. He's gonna be fine. Break it up! See you tonight. Pada malam harinya saat film diputar, mereka pun mulai menjalankan rencananya. Dega mencampur obat penenang itu ke dalam botol minuman. Your coffee's fresher. Bring it on in. Very nice. Sementara Matured mengajak penjaga ke toilet untuk berpacaran. Sedangkan Papi dan Selir membongkar kaki ranjang yang akan dijadikan senjata. Di sisi lain, Dega menuangkan racikannya ke dalam minuman petugas. Papi dan Selir kemudian melumpuhkan penjaga di toilet. Setelah itu mereka pun turun untuk melumpuhkan para petugas. It's working. Get alive. Yes, of course, sir. Tanpa diduga hujan pun turun. Semua napi disuruh masuk ke dalam untuk berteduh. Beruntung Dega telah mencuri kunci pintu utama dan pergi memadamkan listrik. Papi, we gotta move. We can't stay here. Let's go. Come on. You wanna go? Open the gates. What's wrong with you? I stole the keys to get us up to the city. They won't see us. And then we jump. Mereka melewati jalur patrol petugas ke belakang menara dan melanjutkan melompat ke bawah. Easy. Jump! Come on. They're gonna see you! Come on! Sayangnya kaki Dega terkilir hingga memperlambat langkah mereka. Setibanya di hutan, mereka ditodong senjata oleh segerombolan orang. Namun ternyata orang tersebut adalah penjual perahu yang menjual perahu kepada mereka. Penjual perahu lantas meminta bayaran kepada mereka. Meskipun awalnya sempat ragu, namun Papi memberikan uangnya. Pay me. Or fuck you. Let's keep that between us. Setelah menyiapkan perahu, mereka pun berlayar dengan aman. What kind of shit boat did you get? Namun tanpa diduga, di tengah jalan perahu mereka bocor dan kemudiannya pun patah. Pada situasi genting ini, Selir yang sejak awal tidak menyukai Luis Dega ingin menyingkirkannya. Menurut Selir, Luis Dega sejak awal tidak berguna dan hanya menjadi beban bagi mereka. Tak lama kemudian, di depan mereka terlihat sebuah badai besar yang akan segera menerjang. Hal ini membuat keinginan Selir untuk menyingkirkan Dega semakin menjadi-jadi. Dia ingin membuang Luis Dega agar beban perahu ini berkurang. You wanna die for him? Last chance, Poppy, step aside! Hingga pada akhirnya terjadilah perkelahian. Luis Dega yang sudah muak akhirnya menusuk Selir berulang kali lalu membuangnya ke laut.
Setelah itu perahu mereka pun diterjang badai besar. Singkat cerita, saat terbangun, Papi sudah berada di pulau dengan penduduk primitif. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang biarawati. Biarawati itu mengatakan bahwa ia tahu di mana Papi berasal. We know where you've come from. Go and wash yourself. Then come. Sementara di sisi lain, Luis Dega masih tak menyangka perbuatannya kepada Selir. Luis Dega dan Maturete memutuskan untuk tetap tinggal di pulau tersebut. Sementara Papi akan tetap kembali ke Prancis. Good luck. Good luck, Maturette. Di tengah perjalanan, Papi melihat mobil polisi dan kembali untuk memberitahu Dega dan Maturette. Namun nahasnya Maturette tewas tertembak. Setelah itu, Luis Dega dan Papillon kembali dibawa ke penjara. Leaving. Setelah menjalani hukuman isolasi selama 5 tahun, kepala penjara mengirim Papillon ke Pulau Iblis. Few men survive 5 years in solitary. What were you living for? Di dalam penjara ini, hampir semua tahanannya menjadi gila. Namun tak lama, Papi bertemu dengan Luis Dega. Ternyata Dega telah tinggal selama 5 tahun di Pulau Iblis. What's doing in a place like this? Dega menghabiskan hari-harinya dengan melukis dinding di kamarnya. What do you think? Let's get some food in you. Keesokan harinya, Dega mengajak Papi untuk mengambil air. Kemudian Papi naik tangga untuk melihat sisi pulau. Ia masih berharap agar bisa bebas dari penderitaan ini. Can we get to the ocean? Even if you survive the fall. Ia melemparkan sebuah kelapa tua yang kemudian terbawa arus menjauhi pulau. Setelah itu, mereka berdua membuat rakit dengan menggunakan kelapa yang dimasukkan ke dalam karung goni. Pada malam itu, mereka pun mempersiapkan perbekalan untuk di perjalanan. Kemudian esoknya, mereka membawa rakit itu ke sisi pulau. Saat Papi menyatukan kedua rakit, Dega ternyata tidak berniat untuk kabur. Ia membuat rakit hanya untuk membantu Papillon. Akhirnya mereka pun berpisah di sini. A little concerned about your ability to protect me right now. Let's tie these together. I need to stay. I belong here. Singkat cerita, pada tahun 1969, sekarang Papillon menjadi warga negara Venezuela. Papi mengunjungi kantor penerbit dan mengajukan beberapa buku yang berisi kisah hidupnya. Buku tersebut lalu diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Papillon, dan film pun selesai. Semoga bisa menghibur dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.